Ada 3 cara beriklan di YouTube gue. Bagi teman-teman yang ingin mempromosikan bisnis atau usahanya, silahkan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Sedangkan Fratesi karena dia masih muda, betul dia akan punya potensi berkembang sangat tinggi, tetapi kan tetap ada peluang untuk gagal. Nah, dalam hal usia, gue akan lebih memilih Sergey Milinkovic-Savic. Berarti sekarang poinnya adalah Fratesi 2, SMS 2. Sama kuat. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Beberapa hari terakhir, berita tentang Mercato Inter nggak jauh-jauh dari 2 hal teman-teman. Yang pertama tentang penjualan Brozovic. Alasannya beberapa macam nih. Ada yang bilang peremajaan skuad, ada yang bilang manajemen gak puas dengan proses penyembuhan cedera Brozovic sebelum Piala Dunia ya. Dianggap terlalu berlarut-larut, sehingga manajemen memutuskan bahwa di musim ini Brozovic akan masuk dalam daftar jual. Selain itu, uang dari penjualan Brozovic juga bermanfaat untuk membeli pemain yang baru. Lalu berita berikutnya yang tidak kalah ramai dengan isu penjualan Brozovic adalah siapa pengganti yang tepat untuk Marcelo Brozovic. Kandidatnya ada 2. Fratesi dan Sergey Milinkovic-Savic. Keduanya pemain yang setipe ya, box to box midfielder dan punya kekuatan dalam hal fisikal. Nah, Cerewetin Inter hari ini gue ingin mengajak teman-teman membandingkan dan memilih siapakah yang lebih baik dibeli Inter, apakah Fratesi atau Sergey Milinkovic-Savic. Oke, kita bandingkan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, dari sisi selera Inzaghi dulu deh. Inzaghi lebih memilih Sergey Milinkovic-Savic karena udah kenal ya, sebelumnya sudah pernah bekerja sama di Lazio. Sehingga bila Inter mendatangkan Sergey Milinkovic-Savic tidak perlu masa adaptasi lagi. Berarti dalam hal ini Sergey Milinkovic-Savic ada di atasnya Fratesi. Poinnya berarti Fratesi 0, Sergey Milinkovic 1. Lalu kita bandingkan dari sisi harga teman-teman. Untuk Fratesi dilepas Sassuolo dengan harga 30 juta. Sementara untuk Sergey Milinkovic-Savic dilepas Lazio dengan harga minimum 30 juta plus bonus. Itu valuasinya mencapai 40 juta. Berarti dalam hal ini Fratesi unggul dibandingkan Sergey Milinkovic-Savic ya. Inter pasti cari yang lebih murah. Berarti poinnya Fratesi 1, Sergey Milinkovic-Savic 1. Selain dari sisi harga beli, kita juga harus membandingkan dari sisi gaji teman-teman. Fratesi ditawar gaji oleh Inter dan sudah setuju di angka 2,5 juta per tahun selama 5 tahun ke depan. Sedangkan untuk Sergey Milinkovic-Savic belum ada pembicaraan untuk gaji di Inter ya. Tetapi kalau dilihat gaji dia di Lazio 4-5 juta nih. Bahkan jauh lebih besar dibandingkan gaji Fratesi bila bergabung dengan Inter. Kalau dilihat dari sisi gaji jelas, berarti Inter akan lebih memilih Fratesi dibandingkan Sergey Milinkovic-Savic. Berarti sekarang poinnya Fratesi 2, SMS 1. Nah, sekarang kita bandingkan dari sisi profil teman-teman. Kalau tadi kan dari sisi finansial ya. Untuk profilnya, Fratesi usianya 23 tahun, Sergey Milinkovic-Savic 28 tahun. Untuk Fratesi jauh lebih muda dan punya potensi untuk berkembang. Sedangkan untuk Sergey Milinkovic-Savic 28 tahun, usia emas. Kalau Inter ingin mencari yang instan, yang bisa langsung tune in, jelas pilihannya ke Sergey Milinkovic-Savic. Sedangkan Fratesi karena dia masih muda, betul dia akan punya potensi berkembang sangat tinggi. Tetapi kan tetap ada peluang untuk gagal. Nah, dalam hal usia, gue akan lebih memilih Sergey Milinkovic-Savic. Berarti sekarang poinnya adalah Fratesi 2, SMS 2. Sama kuat. Lalu kita bandingkan profil postur tubuh teman-teman. Fratesi tingginya 184 cm, tidak terlalu pendek tapi tidak terlalu tinggi. Sedangkan Sergey Milinkovic-Savic 190 cm. Menurut gue pribadi, Inter butuh gelandang tower. Semenjak Vecino pindah, kita tidak punya lagi gelandang yang bisa mencetak gol melalui sundulan ya teman-teman. Dan selain itu di musim ini kita juga kehilangan Gagliardini, gelandang tower kita. Oleh karena itu menurut gue dari sisi postur tubuh jelas Sergey Milinkovic-Savic jauh di atas Fratesi. Berarti poinnya sekarang Fratesi 2, SMS 3. Lalu lanjut, setelah kita membandingkan dari sisi profil postur tubuh, sekarang gue ingin membandingkan dari pengalaman juara. Fratesi sejauh ini di usia 23 tahun dia baru mendapatkan gelar minor ya, yaitu juara Primavera Coppa Italia sebanyak 2 kali. Sedangkan untuk Sergey Milinkovic-Savic sejauh ini pernah menjuarai Coppa Italia dan Super Coppa Italia bersama Inzaghi. Dan selain itu bersama klubnya sebelum Lazio dia juga pernah juara Coppa Serbia. Dan yang paling menarik adalah di level timnas ya, dia pernah juara Piala Dunia U20 bersama timnas Serbia dan juara Eropa U19 bersama timnas Serbia. Jadi dari sisi pengalaman juara
Sergei Milinkovic-Savic jauh di atas Fratesi. Berarti sekarang poinnya adalah Fratesi 2, Sergei Milinkovic-Savic 4. Berikutnya gue ingin membandingkan dari performa masing-masing pemain di musim lalu, di musim 2022-2023. Fratesi bermain 37 kali bersama Sassuolo, mencetak 7 gol tanpa assist dan mendapatkan 4 kali kartu kuning. Lumayan banget lah ya ini untuk penampilan di level tim papan tengah. Tetapi yang menjadi menarik menurut gue adalah dari 37 kali penampilan Fratesi, 36 diantaranya dia perankan sebagai central midfielder dan 1 kali bermain sebagai attacking midfielder. Jadi Fratesi di musim lalu dia adalah pemain tengah sejati ya, box to box sejati. Kemudian gue ingin membandingkan dengan Sergei Milinkovic-Savic. Dia tampil 47 kali musim lalu bersama Lazio, 10 kali lebih banyak nih berarti dibandingkan Fratesi. Mencetak 11 gol dan 8 assist teman-teman. Kemudian mendapatkan 11 kali kartu kuning. Berarti dari sisi disiplin Fratesi lebih bagus. Tapi untuk catatan gol dan assist, wah ini Sergei Milinkovic-Savic bahkan jauh lebih bagus dibandingkan gelandang-gelandang Inter saat ini. Nah yang tidak kalah menarik dari Fratesi adalah SMS dari 47 kali main bersama Lazio musim lalu, 44 kali diantaranya bermain sebagai gelandang tengah, sebagai box to box midfielder. Ini berarti Fratesi dan SMS sangat amat mirip ya. Keduanya musim lalu banyak berperan sebagai box to box midfielder. Sedangkan untuk Sergei Milinkovic-Savic yang tampil 10 pertandingan lebih banyak dibandingkan Fratesi, cuma absen selama 6 hari, juga cuma absen 1 pertandingan. Jadi dari sisi kebugaran tubuh kedua pemain sama kuat ya. Berarti sekarang poinnya adalah Fratesi 3, Sergei Milinkovic-Savic 6. Dan ini artinya menurut gua kalau membandingkan Fratesi dan Sergei Milinkovic-Savic, gua jauh lebih memilih Sergei Milinkovic-Savic. Menurut gua satu-satunya kelemahan dari Sergei Milinkovic-Savic ya cuma di harga dan gajinya yang terlalu tinggi. Sayangnya itu adalah faktor terbesar yang menjadi pertimbangan Inter. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Silahkan tuliskan analisis teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.